Shalom Bapak Ibu. Senang sekali boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih juga untuk majelis jemaat hamba Tuhan GKT Kediri yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan dan pembelajaran. Sebelumnya saya ucapkan kongsi Sinien untuk Bapak Ibu sekalian, Sinien Mengen. Ya, kita tidak mengucapkan kongsi Facai. Karena kita lebih membutuhkan entien dari Tuhan, lebih membutuhkan anugerah Tuhan melampaui segalanya. Amin Bapak Ibu. Dalam anugerah Tuhan ada berkatnya, dalam anugerah Tuhan ada penyertaannya, dalam anugerah Tuhan ada kecukupannya, ada perlindungan, ada pimpinannya. Itu sebabnya kita lebih membutuhkan entien dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab sama-sama hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Permisi tanya teman-teman multimedia, boleh nggak saya lihat PowerPoint saya di layar belakang? Kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, sambil dibantuin aja sama teman-teman dari multimedia. Kita baca dulu deh Bapak Ibu. Di dalam Amsal 13 ayat ke-22. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sekali lagi ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bapak Ibu, kita membaca bagian ini, permisi tanya, pernahkah baca ayat ini? Ada ya ayatnya dalam Alkitab ya, ternyata. Tapi benar ada, ini dari Alkitab Bapak Ibu, saya tinggal copy paste. Jadi bukan saya ngarang sendiri. Beneran ada nih cerita soal warisan berkat, cerita soal warisan orang benar. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang, terima kasih saya bisa baca sekarang. Disimpan bagi orang benar. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang warisan. Sebenarnya waktu kita berbicara tentang warisan itu mirip sekali dengan perlombaan lari estafet. Miripnya tuh di mana? Miripnya itu yang pertama adalah setiap orang punya posisi yang beda-beda. Ya, ada 4 pelari estafet ya, Bapak Ibu pernah lihat pelari estafet seperti yang digambar itu. Dia akan memberikan tongkat estafetnya kepada yang lain. Nah, setiap pelari punya tugas yang berbeda-beda. Yang pertama harus punya daya tahan. Pelari pertama harus punya daya tahan karena dia start jongkok. Mulai dengan start jongkok terus dia mesti melesat langsung lari harus cepat. Kemudian pelari yang kedua adalah pelari yang dengan kecepatan. Pelari yang punya kecepatan tinggi. Yang ketiga, karena dia harus ada di tikungan, dia harus punya daya tahan. Dan dia harus punya kecepatan untuk menikung. Kemudian pelari keempat adalah pelari yang harus punya kecepatan paling tinggi di antara pelari yang lainnya. Begitu ya. Sabar, sebentar. Tolong balikin. Ya, thank you. Nah, jadi pelari keempat adalah pelari yang harus paling cepat. Dia harus paling melesat. Karena bisa aja yang 3 di depannya itu adalah pelari yang kurang terlalu cepat. Atau ketinggalan sama pelari yang lainnya. Sehingga yang keempat ini harus mengejar ketinggalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa samanya dengan warisan? Samanya adalah ada orang yang memulai, ada orang harus meneruskan. Orang yang meneruskan atau orang yang menerima tongkat estafet dari yang lain harus melakukan bagiannya. Orang yang memberikan tongkat estafet harus memberikan dengan tepat. Memberikan juga dengan sesuai kemampuan dari orang yang setelahnya itu. Begitu pula dengan warisan Bapak Ibu sekalian. Jadi kegagalan tugas salah satu di antara ini bisa berakibat fatal. Akibatnya adalah kalah tentu saja. Kalah dari perlombaan tersebut. Kalah dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ini juga berbicara soal warisan. Tapi kok
tolong boleh next. Tapi kok warisannya, ya ini tadi ya, penting sekali apa yang diwariskan dari keturunan kepada keturunan. Sehingga penting sekali bagi kita untuk mengerti apa yang kita wariskan. Nah, di dalam Amsal 13 ayat 22 berkata begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kita selama ini taunya apa Bapak Ibu? Selama ini kita taunya bahwa warisan itu hanya soal memberi saja. Tapi kadang-kadang kita nggak pikir, apa yang saya kasih ya? Dan kenapa saya memberi? Saya memberi tentu saja supaya hidupnya lebih enak. Tapi sebenarnya lebih daripada itu yang tercatat di dalam ayat ini. Nah, di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah soal potensi. Itu sebabnya saya kasih pembedaan orang baik dengan orang berdosa. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi. Orang baik saya bikin tulisannya gede banget. Sedangkan orang berdosa saya bikin tulisannya agak kecil sedikit. Kenapa begitu? Karena orang baik itulah yang punya potensi, punya kepantasan, punya kelayakan, punya kesanggupan untuk memberikan warisan. Sehingga kita tahu ternyata tidak hanya soal uang saja, tapi ternyata soal kepantasan diri. Warisan tidak melulu soal apa yang terlihat, itu hal yang kedua. Tetapi juga ada hal yang tidak kelihatan. Yang kelihatan tentu saja kita jelas tahu. Rumah, tanah, mobil, apalagi uang, ya. Terus kemudian warisan apa yang tidak terlihat Bapak Ibu? Iman, waduh luar biasa GKT Kediri. Selamat Boksu, mengajar dengan sangat baik warisan iman. Tadinya saya belum siap ke sana, maksudnya itu bagian belakang ya. Iman termasuk salah satu yang tidak terlihat. Tapi nama baik itu juga warisan ya. Nama baik itu juga warisan. Terus apa lagi? Ilmu, terima kasih. Ada lagi? Keterampilan, oke. Itu bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Adakah yang lain? Tradisi. Kita di sini kenapa pakai baju merah? Karena tradisi, ya. Karena tradisi kita sebagai orang Tionghoa. Mungkin sebagian besar dari kita orang Tionghoa. Jadi karena tradisi, budaya. Dan juga yang terakhir adalah tentu saja adalah iman. Nah Bapak Ibu, masalahnya adalah kalau begitu khotbah hari ini kelihatannya bukan untuk kami anak muda. Kami belum punya uang, kami juga belum punya siapapun untuk diwariskan. Tapi sebenarnya enggak. Kalau kita lihat dua hal ini sesungguhnya warisan iman, warisan berkat iman itu bisa dibagikan kepada siapa saja. Sehingga khotbah hari ini tidak hanya untuk orang tua, atau yang sudah jadi kakek nenek, atau yang jadi papa mama, yang sudah punya anak, cucu, keturunan. Tidak. Khotbah hari ini adalah untuk semua orang. Boleh untuk yang punya anak, cucu, menantu boleh. Tapi untuk kita yang belum menikah, untuk kita yang belum punya pasangan, untuk kita bahkan yang masih di bangku sekolah. Ini bisa menjadi target saya ke depan, akan menjadi orang seperti apa saya ke depannya nanti. Apakah saya akan menjadi orang yang hanya mengejar uang saja? Apakah saya hanya akan menjadi orang yang mengejar nama saja? Tetapi saya punya satu target yang beda dengan itu. Saya kepingin mewariskan itu. Saya punya dulu di gereja dulu Bapak Ibu, ada satu cabang gereja di Bali. Waktu itu saya pernah besuk satu orang. Bapak itu datang kepada Tuhan. Bapak itu cerita kepada saya percaya kepada Tuhan karena anak saya. Oh ya, saya bilang gimana caranya? Anak Bapak membawa Bapak kepada Tuhan, bawa ke gereja setiap minggu atau ikut persekutuan rumah tangga atau pembacaan Alkitab atau bagaimana? Dia bilang enggak. Saya percaya kepada Tuhan setelah 2 anak saya mati. Yang satu dibunuh, yang satu sakit mati kanker di Guangzhou, di China. Tapi karena 2 kejadian itu, saya percaya pada Tuhan. Saya bilang prosesnya bagaimana? Dalam semua proses itu saya akhirnya bisa melihat Tuhan. Singkatnya begitu Bapak Ibu. Ternyata warisan iman ini Bapak Ibu bisa ditularkan dari orang yang lebih muda kepada ke atasnya. Biasanya kan air mengalir dari atas ke bawah. Tapi sekarang ternyata tidak.
Warisan iman gak ngikutin hukum ini. Warisan iman bisa dari bawah ke atas, bisa ke samping, bisa ke depan. Kemanapun itu bisa. Nah Bapak Ibu, sehingga hari ini apa yang kita dengarkan tidak hanya untuk mereka yang sudah punya keturunan. Tapi untuk siapa saja, bisa jadi target hidup kita untuk yang muda. Masalahnya adalah begini Bapak Ibu. Masalahnya, kita hidup di dalam zaman yang serba cepat. Bapak Ibu sibuk? Sibuk ya? Sibuk. Nah, kita banyak kerjaan Bapak Ibu ya? Punya waktu gak untuk mewariskan? Kita punya waktu gak untuk fokus? Saya mesti cari uang untuk bisa diwariskan. Saya mesti hidup baik di tengah masyarakat supaya saya punya nama baik diwariskan. Plus, satu lagi, saya harus memberikan warisan iman kepada siapa saja atau kepada anak-anak saya, anak cucu saya. Bisa nggak saya lakukan itu semua? Lalu apakah warisan iman adalah warisan yang terbaik? Bapak Ibu setuju tidak warisan iman adalah warisan yang terbaik? Setuju ya? Kenapa? Kekal. Wah, selamat Boksu, memang luar biasa. Memang berhasil mendidik jemaat. Tapi dalam Alkitab Bapak Ibu, warisan iman yang diturunkan itu tidak selamanya baik. Betul gak? Abraham, bapak orang beriman. Tuhan pimpin keluar, ambil semua kekayaanmu, tapi tinggalkan tanahmu. Bawa semuanya. Tapi kamu pergi, kemana? Gak tahu. Ikut. Beriman sekali bukan? Tapi waktu ada masalah, dia bohong. Istriku cantik sekali, Sarah. Dia takut direbut istrinya, dia dibunuh. Jadi dia bilang, bukan, ini adikku. Ini bapak orang beriman nih. Modelnya begini. Nah, siapa lagi Bapak Ibu? Daud. Daud punya anak-anak baik Bapak Ibu? Kebanyakan tidak baik. Kebanyakan bukan orang baik. Padahal Daud itu dari masa mudanya mengalami Tuhan. Jadi yakin kita masih mau memberikan warisan iman. Atau mendingan saya kasih warisan budaya. Ya, Bapak Ibu, kita hari ini sedang merayakan Imlek. Ya kan? Kita sedang memperingati lah ya, kita tidak merayakan. Kita sedang memperingati Imlek begitu. Nah, Imlek itu tercatat, silakan next. Nah, di dalam salah satu tulisan kuno, nah ini ada cangkang kura-kura, tulisan begini nih. Xia yue sui, sang yue ji, zhou yue nian, tang yu yue zai. Bapak Ibu jangan bingung gak apa-apa, jangan khawatir gak ngerti saya bawa contekan. Ya Bapak Ibu saya bawa contekan. Jadi artinya tuh apa? Artinya adalah, intinya begini, setiap musim itu silih berganti, datang dan pergi. Semua ada aturannya, semua ada putarannya sendiri. Ya, luar biasa ya. Terus yang kedua. Artinya adalah setiap makhluk itu punya roh. Dan ada sosok ilahi yang menguasai semua langit dan bumi. Nah, akibatnya atau implikasinya adalah saya harus bisa mengatur, belum mas. Saya harus bisa mengatur hidup saya dengan baik. Saya harus bisa memperhitungkan semuanya. Karena kalau musim dingin saya nggak bisa bercocok tanam, saya hanya bisa bercocok tanam di musim semi. Itu sebabnya saya harus bisa mengatur waktu saya dengan baik. 一日之计在于晨，一年之计在于春. Ya, jadi setiap waktu terbaik di pagi hari, waktu terbaik dalam sepanjang hari adalah di pagi hari. Saya harus bikin rencana di pagi hari. Waktu terbaik sepanjang tahun adalah musim semi. Itu sebabnya saya harus bisa membuat rencana di dalam musim semi. Nah, ini ngajarin kita begitu. Terus yang kedua yang diajarkan kepada kita adalah kita hidup tuh mesti bermoral. Karena semuanya lagi diawasin. Ini ada rohnya. Mana tuh? Itu pohon di depan ada rohnya. Matahari ada rohnya. Jadi kita hati-hati hidup. Mesti bermoral, berkarakter baik. Nah Bapak Ibu, pengajaran ini bagus tidak? Bagus, mendarat lagi. Coba pengajaran Alkitab gimana? Alkitab bilang,
Kamu melihat wanita, mengingininya, udah berzina. Itu kayaknya mengawang-awang begitu loh. Bagaimana bisa saya nggak lihat wanita? Bagaimana bisa? Kalau gitu tiap kali lihat wanita lalu berzina dong. Nah, waktu dibandingkan kedua hal ini, yang satu ideal sekali nggak kepake. Alkitab ini nggak kepake dalam kehidupan hari-hari. Amin? Jangan amin. Oh, saya hanya membandingkan dulu, belum kasih jawaban. Alkitab terlalu ideal. Bagaimana saya pakai Alkitab ngatur toko? Bagaimana caranya saya pakai Alkitab ngatur rumah tangga? Gak bisa. Terlalu ideal. Dan ini langsung mendarat. Ya udah, saya bikin rencana pagi-pagi, bangun agak pagian, saya bikin rencana sepanjang hari ngapain. Langsung nih. Yang satu teori gitu. Dan lagi pula Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, waktu kita itu sangat singkat. Betul? Hari-hari yang kita lalui terasa panjang sekali. Tetapi tahun demi tahun berlalu dengan begitu cepat. Tahu-tahu udah tahun baru. Tahu-tahu sudah tahun baru. Nah Bapak Ibu, yang lebih penting dari itu adalah makna dalam warisan. Itu yang jadi pertimbangan kita. Satu, mengawang-awang. Kalau mau wariskan iman, pengajarannya ngawang. Gak bisa langsung saya pakai. Dua, waktu saya pendek. Tapi yang ketiga, yang paling penting itu, kita harus mengerti makna warisan itu apa. Next kalian, boleh selanjutnya. Warisan harus bisa menyatakan perhatian, serta relasi yang baik dan sehat. Warisan harus bisa menyatakan perhatian serta relasi yang baik dan sehat. Karena kalau nggak begitu, anak kita ngejarnya apa? Duitnya kita doang, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau dengan relasi, dengan uang yang kita berikan kepada mereka bisa memakainya untuk meneruskan cita-cita yang luhur yang kita pegang selama ini. Tidak sampai generasi itu putus di tengah-tengah semangatnya. Nah, di dalam ini semua kita masih harus ingat satu hal lagi. Yang tadi itu. Yang tadi saya sudah sampaikan berikutnya. Yaitu hari-hari kita panjang, tapi tahun-tahun kita pendek dan cepat sekali. Sekarang, setelah kita tahu ini semua, pertanyaannya, kita pilih mana? Apa yang kita pilih Bapak Ibu? Yang kita pilih untuk diwariskan, tetap haruslah pengajaran Alkitab berikutnya. Lalu bagaimana caranya kita memberikan pengajaran Alkitab yang nampaknya sangat ideal ini? Yang kehidupan kita nggak begitu. Kita tetap sampaikan kepada mereka bahwa inilah goal kamu. Kalau tidak boleh memandang wanita sembarangan, jadi jaga matamu. Alkitab memang berisikan semua hal yang ideal itu. Tetapi itu menjadi goal dalam kehidupan kita. Tuhan gak ngajarin itu untuk dicatat lalu kita lupakan, tidak. Tuhan ajarkan itu untuk jadi goal kita. Tuhan ajarkan yang kedua, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu juga gak realistis. Yang realistis, hajar balik. Tapi Tuhan ajar, tidak boleh ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu ditampar kiri, kasih kanan. Itu idealnya. Tapi Tuhan kami nggak sampai. Tapi Tuhan kami nggak bisa. Tapi Tuhan itu bukan hidup kami. Kalau kami dibegituin terus, kapan kami bisa function? Kapan kami bisa balik badan? Kapan kami bisa bangkit? Kami akan diinjak-injak terus jadi minoritas. Masyarakat kelas 2. Gak begitu Tuhan, gak bisa Tuhan. Saya gak bisa memandang wanita, lalu saya gak mikir yang aneh-aneh, gak bisa Tuhan. Tuhan di sini kasih tahu kita apa? Tuhan di sini kasih tahu kita satu solusi. Solusinya adalah kamu berusaha sekuatmu dan sisanya aku mati untukmu. Solusinya adalah aku turun ke dalam dunia. Aku jadi sama seperti manusia. Aku mati untukmu. Kamu berusahalah sekuatmu. Kebenarannya aku tetap harus katakan. Gak boleh hajar balik. Tetap harus kasih pipi kiri, tetap harus kasih pipi kanan. Tetap harus begitu. Ini kebenaran yang aku ajarkan. Tapi kalau kamu gak bisa, aku ada anugerah.
Aku kasih kamu kekuatan untuk menghidupi kebenaranku. Tuhan tetap harus kasih satu kebenaran Bapak Ibu, walaupun kedengarannya sangat ideal. Tapi Tuhan tetap harus berikan kepada kita anugerah. Supaya kita tidak bersandar kepada diri kita sendiri. Supaya kita tidak menggantungkan diri kepada diri kita sendiri, tapi kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak kasih anugerah aja? Karena dengan anugerah terus menerus kita jadi anak manja. Tapi dengan kebenaran yang terus menerus dikasih kebenaran, gak ada anugerah. Kita jadi ketakutan. Kita jadi orang Farisi. Pokoknya beres, pokoknya datang ke gereja, cukup gak perlu ada hati. Gak bisa. Dua-duanya jadi satu. Ketika anugerah dan kasih Tuhan, ketika anugerah dan kebenaran Tuhan bersatu, itu menyatakan kasih Tuhan. Bapak Ibu, inilah sebabnya kenapa kita tetap pilih pengajaran Alkitab. Kita kasih kepada anak-anak kita. Inilah sebabnya kenapa kita tetap pilih pengajaran Alkitab. Kita bagikan kepada tetangga kanan kiri sesama kita. Kenapa? Supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Supaya mereka tahu, ini loh hidup yang benar tuh begitu. Dan waktu saya nggak sanggup lakukan itu, tenang. Tuhan kasih anugerahmu, kasih anugerahnya. Karena di dalam kelemahan kita, nyata kuasa Tuhan. Dalam kelemahan kita, semakin nyata kekuatan Tuhan. Dalam kelemahan kita, semakin nyata bahwa bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya kita tetap memilih. Dalam kondisi berat sekalipun, dalam kondisi tidak mudah sekalipun, kita tetap memilih untuk hidup bagi Tuhan. Berikutnya, satu lagi, berikutnya lagi. Nah, Tuhan Yesus mati, satu lagi. Ya, supaya kita tidak lagi, supaya kita menyadari kita tidak mampu bergantung pada diri sendiri. Supaya kita dimampukan untuk bersandar pada Tuhan dan menang. Supaya kita kembali menjadi berkenan kepadanya. Bapak Ibu, dalam kehidupan akan banyak sekali hal-hal yang pahit. Kita tahu kita perlu siapkan anak kita. Cara siapinnya apa? Kita kasih dia duit. Nah Bapak Ibu, kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk nyiapin anak kita dengan iman. Sebagaimana saya sudah berjalan sampai usia 60, 70, 80. Dan waktu saya lihat ke belakang, setiap titik perjalanan hidup saya ada anugerah, ada kasih, ada belas kasihan Tuhan. Kiranya kita juga mengizinkan mereka untuk mengalami itu. Mengalami kasih Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya pentingnya bagi kita untuk mewariskan iman. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah jadikan itu target utama dalam kehidupan kita. Jadikan itu akhirnya jadi target utama dalam kehidupan anak-anak kita. Untuk menyadarkan kepada mereka ada titik-titik di mana uang bilang goodbye sama kita. Dia gak bisa nolongin. Ada titik-titik di mana kita sangat perlu anugerah Tuhan. Ada titik-titik di mana kita akan melihat dan mengalami keajaiban Tuhan. Dalam perjanjian lama dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, kita seperti orang yang sedang bermimpi. Gak sadar apa yang terjadi. Tetapi kejadian, kenapa? Bukan karena saya punya uang, bukan karena saya punya kedudukan, bukan karena saya punya pengaruh dalam masyarakat. Bukan karena saya lebih hebat, lebih berbakat dari orang lain. Bukan. Tetapi karena saya berpegang pada Tuhan yang menyatakan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Ini nih yang perlu kita wariskan kepada mereka. Dan untuk inilah saya tidak memilih yang praktis. Saya tidak memilih budaya. Saya tidak memilih dunia. Tapi saya lebih memilih mewariskan iman kepada mereka. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, jadilah teladan yang hidup. Jadilah teladan yang hidup. Berikutnya, ya, thank you. Hiduplah dalam iman dengan segala keseriusan untuk bisa dilihat oleh anak-anak kita. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, saya belakangan ya, kira-kira setahun inilah. 1,5 tahun belakangan ini lagi ikut sama istri saya satu kelas
cara mendidik anak lewat Zoom. Dan untuk ikut kelas itu nggak mudah. Harus diseleksi selama 6 bulan. Jadi kita rutin tuh, 1 bulan 2 kali. Nah, 1 bulan 2 kali kita harus ikut Zoom. Ikut Zoom, terus kita harus bikin PR, harus bikin jurnal, terus kumpulin. Di depan diwawancara, di belakang, waktu mau mulai 6 bulan diwawancara sama timnya. Di belakang diwawancara juga. Ada acara apa, disuruh ikutan. Terus dia harus laporin, kamu sudah kencan belum sama istrimu, kamu ngajarin anakmu ada perubahan tidak, dan lain sebagainya begitu. Jadi gak gampang. Akhirnya kami dapat, waduh senang puji Tuhan, haleluya. Senang banget. Akhirnya kami mulai. Saya pikir ya, Bapak Ibu saya pikir, setelah ikut ini, semuanya akan jadi lebih gampang untuk mendidik anak. Tapi ternyata enggak loh Bapak Ibu. Ternyata enggak begitu. Ternyata juga kalau gak menjaga diri, gak menjaga hati, semua yang saya dengarkan dalam kelas itu cuma jadi teori. Dalam kehidupan saya, jangan mimpi bakal berdampak dalam kehidupan anak-anak saya. Saya ngeliat anak saya kok yang jelek-jelek semuanya nurun ya. Saya ngeliat yang jelek-jelek dari istri saya juga nurun semua. Aduh saya bilang, kok bisa begini ya? Terus satu hari dalam perjalanan saya anterin anak yang gede tuh ke sekolah, saya tanya sama dia, kamu kenapa begini tadi pagi? Kamu apa gara-gara lihat papa seperti itu ya? Kamu jadi ikutin papa? Iya, waduh hancur hati saya. Bapak Ibu, hiduplah dengan segala keseriusan. Keseriusan untuk menyatakan iman. Saya pikir, saya nggak bilang kita lah ya, nanti Bapak Ibu dihakimi. Saya pikir dengan bertumbuhnya dia, seiring usia bertumbuh, dia bisa mulai membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang enggak. Dia bisa mulai berubah sendiri. Tapi ternyata enggak begitu. Harus serius, harus sengaja untuk berubah. Harus sengaja untuk enggak emosian. Harus sengaja untuk tidak ngomong sembarangan. Harus sengaja untuk mengontrol keuangan. Harus sengaja untuk sama-sama baca Alkitab. Harus sengaja untuk sama-sama berdoa. Harus sengaja untuk sama-sama melakukan tindakan baik yang bisa dilihat orang lain. Harus sama-sama waktu bicara sama orang gak membicarakan orang lain. Harus serius untuk mengerjakan itu semua. Kenapa? Karena begitu mereka lihat, mereka gak lupa. Masalahnya apa yang mereka lihat? Jadi hiduplah dengan segala keseriusan untuk menyatakan iman kita sehingga bisa dilihat oleh anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang kedua, izinkan mereka gagal. Susah ya? Belakangan ini kan Imlek, jadi ketemu mama gitu. Terus saya ajarin anak-anak painin sama ama painin. Ama kongsi sinin, terus dapat angpau. Saya ajarin mereka, kamu mau pakai uang ini untuk apa? Papa kasih tahu ya 3 hal. 1, kamu harus bisa kasih Tuhan. Papa ajarin 10% dulu. Kasih Tuhan. 2, kamu harus bisa pakai uang ini untuk kasih kepada orang yang lebih butuh. Belakangan saya pelayanan di Sendang, kalau Bapak Ibu pernah dengar Sendang. Sendang itu salah satu gereja di Gunung Wilis ya. Terus teman-teman dia tuh gak terlalu mampu lah gitu. Jadi saya bilang, kamu mau pikir apa ini untuk kasih mereka? 3, kamu bisa pakai untuk jajan. Tapi sisanya mesti ditabung, gak boleh kegedean. Jajan, papa cuman batasin segini, sekian. Kamu mau apa? Ini kamu pikir baik-baik. Untuk mei-meinya juga sama, mei-meinya saya juga ajarin hal yang sama. Mei-meinya masih kecil sekali. Terus akhirnya setelah berapa hari saya bilang, kamu sudah pikir? Sudah. Sudah putuskan belum? Sudah. Mau beli apa? Barbie. Dia cucu gede, jadi amanya itu ngasih Barbie banyak Bapak Ibu. Kan kamu udah banyak Barbie, terus udah kumpulin sekian tahun, udah cukup gitu. Coba kamu pikir lagi ya, papa kasih waktu lagi ya. Iya, pikir lagi dia, pikir. Sekian, terus pagi-pagi saya tanya, udah pikir? Udah. Papa udah kasih tahu semalam ya, kamu bisa beli buku, kamu bisa beli, dia suka baca buku. Kamu bisa beli buku, kamu bisa bayar uang lesmu, kamu bisa bayar uang sekolahmu.
pakai uang itu? Kamu coba pikir, putuskan. Oke, besok paginya tanya lagi, apa? Barbie. Waduh, ya sudah, mau gimana, ya kan? Barbie apakah yang terbaik untuk dia? Kita semua tahu, tidak. Tapi bagi dia untuk saat itu, untuk usianya, Barbie adalah yang terbaik untuk dia. Saya harus bagaimana? Saya tanya anak yang kedua, kamu mau beli apa? Salak. Apa? Salak. Dia suka makan buah salak itu loh. Mau beli apa? Salak. Terus apa lagi? Yang lain, yang paling baik buat kamu. Strawberry. Apalagi? Anggur. Loh. Tapi saya harus mengizinkan mereka gagal. Kalau tidak gagal, tidak mengalami anugerah Tuhan. Kapan kita mengalami anugerah Tuhan, Bapak Ibu? Waktu saya gagal. Waktu saya lemah. Waktu saya jatuh. Saya mengalami kegagalan. Saya mengalami Tuhan. Anak-anak saya juga harus gagal. Anak-anak saya juga harus mengalami kelemahannya. Untuk bisa mengalami Tuhan. Kalau soal Barbie sama strawberry doang, gagal gak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi kalau masalah nilai gimana? Kalau masalah dia rugi dalam bisnis gimana? Prinsipnya tetap sama. Kiranya mereka mengalami sekolahnya, mengalami Tuhan dalam sekolahnya. Kiranya mereka mengalami Tuhan dalam bisnisnya. Amin. Izinkan mereka gagal. Yang ketiga, manfaatkan kesempatan untuk mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit, dia bilang, kamu harus jadi terang yang diletakkan di atas gunung, semua orang lihat. Di bukit lihat rumput, di bukit lihat burung. Tuhan bilang apa? Jangan khawatir hidupmu. Tuhan yang pelihara rumput, Tuhan yang kasih makan burung. Manfaatkan semua kesempatan seperti Tuhan Yesus untuk mengajarkan iman kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita yang sudah mengalami warisan iman yang diberikan oleh orang lain kepada kita, kita juga bisa mewariskannya kepada anak-anak kita, kepada orang lain dengan cara-cara ini. Biarkan mereka mengalami Tuhan sendiri. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk mewariskan iman. Dan marilah kita juga menjadi teladan hidup yang bisa dilihat dan tidak dilupakan oleh orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Gongxi fa cai, xin xiang shi cheng. Enggak ya Bapak Ibu ya, tolong bekerja sama. PowerPoint. Ini dia. Gongxi fa cai, xin xiang shi cheng. Nah Bapak Ibu tidak, ya, tidak begitu. Jadi tidak gongxi fa cai. Yang paling penting tidak tambah kaya. Tambah kaya penting? Penting sekali. Ya, tetapi bukan itu yang paling penting. Juga tidak xin xiang shi cheng. Xin xiang shi cheng itu artinya apa yang saya pikirkan itu tercapai. Tercapailah semua cita-citamu. Tidak. Yang paling penting adalah tercapai cita-citanya Tuhan lewat hidup saya. Lewat GKT Kediri, lewat jemaatnya, hamba Tuhan, majelis penatua sekalian. Karena apa? Kita butuh Kristus lebih dari sekedar harta. Semua orang butuh Kristus. Dan inilah warisan berkat kita di dalam Imlek tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.